Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merdiah Hayati dengan NIM 20231123. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat pratikum herbarium. Nah, sebelumnya apa sih herbarium itu? Herbarium ini merupakan sebuah spesimen tumbuhan yang diawetkan atau dikeringkan. Herbarium yang baik itu adalah herbarium yang dimana tumbuhan tersebut mencakup semuanya secara utuh, mulai dari bunganya, daunnya, batangnya, buahnya, dan juga akar. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari kita membuat herbarium tersebut? Yang pertama, tujuan kita membuat herbarium adalah untuk sumber ilmu, di mana ketika kita membuat herbarium, maka kita akan mengetahui morfologi dari tumbuhan. Morfologi itu apa? Morfologi itu merupakan kenampakan fisik dari tumbuhan tersebut. Biasanya para ahli yang bergerak dalam bidang konservasi alam, mereka menggunakan herbarium ini sebagai sumber referensi untuk mengidentifikasi tanaman yang mereka teliti. Kemudian yang kedua juga digunakan sebagai perbandingan tumbuhan, di mana ketika ada dua tumbuhan antara jarak pagar dengan jarak bali. Nah, untuk melihat perbandingan antara kedua tumbuhan tersebut, maka dibuatlah herbariumnya. Setelah itu kita akan dapatkan perbedaan antara kedua tumbuhan tersebut, mulai dari perbedaan bentuk daun, bentuk tulang daunnya, bentuk akarnya, dan lain-lain. Yang ketiga juga digunakan sebagai lembaga dokumentasi, di mana ketika para ahli atau peneliti menemukan tanaman baru, maka mereka akan membuatkan herbariumnya, dan itu akan menjadi koleksi yang memiliki nilai sejarah. Yang keempat, herbarium ini juga bertujuan untuk lembaga penyimpanan data. Para ahli kimia biasanya menggunakan herbarium ini untuk mempelajari alkaloid. Dan juga para ahli farmasi menggunakan herbarium ini untuk meracik ramuan atau obat-obatan untuk berbagai jenis penyakit, diantaranya ada penyakit kanker. Nah, itulah sedikit informasi mengenai herbarium. Selanjutnya kita bakal masuk ke tahap pembuatan herbariumnya. Ikutin terus. Pertama, kita masuk ke tahap pencarian. Nah, karena di dekat rumah tidak ada, maka saya mencari ke tempat lain, yaitu dekat sawah, dan membutuhkan beberapa waktu untuk menuju ke tempat lokasi. Nah, ini saya sudah berada di tempat lokasi. Ini dia batang jaraknya, teman-teman. Nah, untuk melakukan praktikum herbarium yang akan kita lakukan, saya akan mengambil beberapa helai dari daun jarak ini. Kita mengambilnya yang lebih tua karena kan kita akan mengeringkan daunnya. Lebih baik kita memakai daun yang lebih tua agar airnya lebih cepat mengering, teman-teman. Oke, saya rasa ini sudah cukup ya daunnya. Nah, karena batangnya terlalu besar, maka untuk akarnya saya akan mengambil yang tunas atau anaknya, sehingga nanti kita potong akar yang kecil tersebut dan kita sambungkan kepada batang yang udah kita ambil tadi. Nah, ini termasuk akar tunggang, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan. Yang kita butuhkan adalah tanaman jarak, kemudian ada akar yang sudah kita potong tadi, kemudian ada alkohol 70%, ada kapas, selanjutnya ada selotip, berikutnya ada cutter,
Dan yang terakhir ada kertas karton. Oke, kita masuk ke tahap pembuatan. Sediakan daun yang sudah kita petik tadi. Kemudian kita kasih alkohol 70% dengan cara kita semprotkan secukupnya saja pada seluruh permukaan daun. Kemudian kita keringkan menggunakan kapas. Dengan cara yaitu mengusapkan kapas tersebut kepada daun agar semua alkohol merata pada daun. Guna kita memberi alkohol ini adalah untuk agar kuman yang ada pada tanaman itu mati dan melancarkan proses kita dalam pembuatan herbarium. Lakukan kepada seluruh permukaan daun. Begitupun dengan belakang daun. Kita semprotkan alkohol 70%. Lalu lakukan hal yang sama kepada bagian belakang daun. Setelah dirasa semuanya mengenai bagian daun, kita diamkan beberapa saat sambil kita memberi alkohol pada bagian akar. Caranya sama seperti pada daun tadi, cukup semprotkan alkohol 70%, lalu kita keringkan menggunakan kapas. Nah, setelah selesai semuanya, kita ambil karton yang sudah kita sediakan tadi, lalu letakkan daun dan akar tersebut di atas karton. Untuk merekatkan akar ini kepada batang daun, maka kita membutuhkan selotip. Nah, kita gunakan secukupnya saja, sedikit saja untuk merekatkan akarnya. Agar waktu kita menghimpit atau menumpuknya dengan buku, akar itu tetap menyatu dengan batang daun. Setelah selesai, maka kita tutup lagi menggunakan kertas karton. Nah, selanjutnya kita akan menumpuk daun itu menggunakan beberapa buku. Di sini saya menggunakan beberapa buah buku, atau boleh juga menggunakan benda-benda lain, yang penting berat gitu. Nah, untuk menggunakan cara manual ini, kita membutuhkan waktu selama 2 minggu. Ini saya sudah mendiamkannya selama 2 minggu. Selanjutnya kita akan coba untuk buka apakah daun tersebut sudah kering atau belum. Nah, sepertinya ini sudah cukup kering karena daunnya sudah berwarna coklat. Oke, kita coba untuk mencopot selotip karena daun ini akan kita tempelkan pada kertas HVS. Seperti ini penampakan ketika daun itu sudah kering, teman-teman. Nah, ini akarnya. Kita copot dulu.
Nah, ini dia. Kalau sudah seperti ini, bisa kita tempelkan di kertas HVS. Nanti di kertas HVS pun akarnya akan kita sambung lagi dengan batang daun ini. Oke, kita masuk ke tahap penempelan. Yang kita butuhkan cat ropa kulkas, lalu ada cotton bud, dan yang terakhir ada lem. Langkah awal yang kita lakukan dalam proses ini yaitu memberikan lem pada daun, oleskan secukupnya saja pada daun agar menempel pada kertas. Nah, setelah selesai, maka kita ratakan menggunakan cotton bud. Bagi teman-teman, sebaiknya di sini saya terlalu banyak menggunakan lem. Sebaiknya jangan terlalu banyak ya. Tapi nggak apa-apa, kita ratakan saja ke seluruh permukaannya agar seluruhnya menempel pada kertas. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita tempelkan pada kertas. Tempel sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Mau lurus boleh, mau miring juga boleh, sesuai dengan keinginan. Nah, pastikan seluruh permukaan daun menempel pada kertas. Selanjutnya, karena tadi batangnya belum kita kasih lem, maka selanjutnya yang kita lem yaitu adalah batangnya. Nah, lebih baik menggunakan cotton bud ya teman-teman, agar lemnya tidak kemana-mana gitu. Dan kerja kita pun tidak berantakan. Oke, nah selanjutnya kita lem bagian akarnya. Gunakan lem secukupnya saja. Oleskan pada seluruh permukaan akar. Dan tempelkan pada batangnya. Pastikan semuanya menempel pada kertas. Langkah terakhir dari tahap penempelan ini, kita tempelkan klasifikasi dari cat ropa kulkas ini. Kita gunakan lem secukupnya saja. Di sini saya hanya menggunakan lemnya di tepian kertas saja, di tepi sudut-sudutnya. Dan sisa-sisanya saya letakkan di tengah-tengah kertas. Oke, selanjutnya kita tempel. Pastikan semua sisi pada kertas
tertempel dengan baik. Inilah hasil dari pembuatan herbarium kering sederhana. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.